tanah Jawa yang bergolak oleh perubahan dan kekuasaan. Ketika para wali mengajarkan syariat di serambi-serambi masjid dan rakyat berbandong-bandong mencari keselamatan, seorang lelaki bernama Syekh Siti Jenar justru memilih jalan paling sunyi dan paling berbahaya. Jalan mengenal diri mengenal alam hingga berani menyentuh ma'rifatullah. Ia bertemu 3 sosok misterius. Mbah Makrifat diri yang menghancurkan egonya, Kiai Makrifat alam yang membuka rahasia semesta, dan Syekh Ma'rifatullah yang menghapus batas antara hamba dan Tuhan. Perjalanan ini bukan sekadar pencarian ilmu, tetapi pembakaran identitas yang membuatnya dipuji sekaligus dituduh sesat. Apa yang sebenarnya ia temukan di ujung kesadaran itu? Saksikan kisah ini hingga akhir, sebarkan ke keluarga dan sahabat jika bermanfaat. Jangan lupa like, komentar amin di kolom komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah mengguncang berikutnya. Semoga siapapun yang menonton sampai selesai diberi cahaya pemahaman dan keteguhan hati. Mari kita mulai kisahnya. Tanah Jawa sedang berada di persimpangan zaman. Surau-surau ramai oleh lantunan ayat, pesantren tumbuh di berbagai penjuru, dan para bangsawan mulai menjadikan agama sebagai simbol kewibawaan. Di tengah arus perubahan itu, nama Syekh Siti Jenar mulai dikenal sebagai seorang pencari ilmu yang tekun dan tajam pikirannya. Ia mempelajari fikih, tasawuf, dan berbagai disiplin keislaman yang diajarkan para guru. Secara lahir, ia tampak seperti murid yang sempurna, rajin beribadah, fasih berbicara tentang hukum, dan disegani karena kecerdasannya. Namun di balik ketenangan wajahnya, ada kegelisahan yang tak mampu ia jelaskan. Setiap kali ia berdiri dalam salat, hatinya justru dipenuhi pertanyaan. Ia melihat orang-orang berdoa dengan suara bergetar, tetapi setelah itu tetap saling berebut kuasa dan pengaruh. Ia menyaksikan para bangsawan memberi sedekah besar di depan umum, namun marah ketika nama mereka tak disebut. Semua tampak khusyuk, namun dunia tetap dipenuhi ambisi. Disitulah benih keraguan tumbuh dalam dirinya. Apakah ibadah yang dilakukan manusia benar-benar untuk Tuhan? Atau hanya untuk menenangkan rasa takut dan mempertahankan citra diri? Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan secara terbuka. Ia menyimpannya rapat-rapat, seperti bara kecil yang terus menyala di dalam dada. Malam-malamnya menjadi lebih panjang. Ia duduk sendirian di serambi, memandangi langit Jawa yang gelap, hanya ditemani suara angin yang menyapu pepohonan. Dalam sunyi itu, ia mulai menyadari sesuatu yang mengusik. Semakin banyak ia belajar tentang Tuhan, semakin ia merasa jauh dari pemahaman sejati. Ilmu yang ia kumpulkan terasa seperti tumpukan kata-kata, bukan pengalaman yang menggetarkan jiwa. Suatu hari, dalam sebuah majelis, ia mendengar seorang guru berbicara tentang keikhlasan. Kata-kata itu indah dan terstruktur, tetapi di dalam hatinya muncul bisikan. Jika engkau benar-benar ikhlas, mengapa engkau ingin dikenal sebagai orang ikhlas? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia tidak lagi hanya mengamati orang lain, melainkan mulai menelanjangi dirinya sendiri. Ia melihat bagaimana ia pun merasa senang ketika dipuji sebagai murid cerdas. Ia merasakan kepuasan tersembunyi ketika pendapatnya diangguk-anggukkan. Disitulah ia mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya mungkin bukan dunia di luar, melainkan sesuatu yang bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Kesadaran itu datang seperti retakan kecil pada cermin yang selama ini ia gunakan untuk melihat dirinya. Selama ini ia percaya bahwa dirinya sedang menapaki jalan suci. Namun kini ia melihat bayangan lain, bayangan ego yang ingin dihormati, diakui, dan dianggap lebih dalam daripada yang lain. Setiap amal yang ia lakukan mulai ia pertanyakan kembali. Untuk siapa sebenarnya semua itu? Untuk Tuhan? Atau untuk mempertahankan gambaran tentang dirinya sebagai hamba yang saleh? Kegelisahan itu semakin kuat hingga ia merasa tak lagi nyaman berada di tengah keramaian. Ia mulai mengurangi bicara, lebih banyak mengamati, dan sering memilih menyendiri. Orang-orang mengira ia sedang memperdalam ibadah, padahal yang terjadi di dalam dirinya jauh lebih dahsyat. Ia sedang menghadapi pertempuran yang tak terlihat, pertempuran antara citra diri dan kejujuran batin. Setiap malam, ia mencoba menenangkan diri, tetapi justru suara hatinya semakin keras, seolah ada yang memanggilnya untuk melangkah lebih jauh, meninggalkan zona aman yang selama ini ia pijak. Pada suatu senja yang tenang, ketika langit berubah jingga dan udara mulai mendingin, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan suara yang terdengar oleh telinga, melainkan dorongan kuat dari dalam dada. Sebuah bisikan yang sederhana namun tajam.
Jika ingin mengenal Tuhan, kenalilah dirimu yang sebenarnya. Kalimat itu terasa seperti perintah sekaligus ancaman. Ia tahu, jika mengikuti bisikan itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tanah Jawa tetap berdenyut dengan aktivitasnya. Para guru tetap mengajar, dan masyarakat tetap menjalankan ritual seperti biasa. Namun, di sudut yang sunyi, seorang pencari ilmu telah mengambil keputusan dalam diam. Ia tidak lagi puas dengan jawaban-jawaban yang aman. Ia ingin membongkar lapisan terdalam dirinya, meski itu berarti menghancurkan identitas yang telah ia bangun selama ini. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju perjalanan makrifat telah dimulai. Perjalanan yang akan mempertemukannya dengan sosok yang kelak dikenal sebagai Mbah Makrifat Diri. Keputusan untuk meninggalkan kenyamanan majelis bukanlah langkah yang mudah. Syekh Siti Jenar mulai jarang terlihat di pusat keramaian ilmu. Ia memilih berjalan menyusuri pematang sawah dan hutan-hutan kecil di pinggiran desa. Ia mencari sesuatu yang belum ia pahami bentuknya, tetapi terasa sangat dekat di dadanya. Bisikan yang pernah ia rasakan saat senja kini semakin sering muncul, seolah menuntunnya menuju sebuah pertemuan yang telah lama menunggu. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan kabut tipis mulai turun dari perbukitan, ia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah pohon besar. Pakaiannya sederhana, wajahnya keriput, dan tatapannya tajam namun tenang. Tidak ada kitab di tangannya, tidak ada murid yang mengelilinginya, hanya sunyi dan desir angin. Siti Jenar berhenti beberapa langkah dari sosok itu, merasakan getaran aneh yang sulit dijelaskan. Lelaki tua itu tidak menyapanya, tidak pula menoleh. Namun, suasana di sekitarnya terasa berat, seakan waktu berjalan lebih lambat. Tanpa banyak kata, lelaki tua itu akhirnya berbicara. "Apa yang kau cari?" Pertanyaannya sederhana, tetapi menghantam seperti palu. Siti Jenar menjawab dengan kalimat yang selama ini ia gunakan, "Saya mencari jalan untuk mengenal Tuhan." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Jika begitu, mengapa kau masih membawa dirimu terlalu utuh?" Kalimat itu membuat Siti Jenar terdiam. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi merasa tertusuk tepat di titik yang selama ini ia hindari. Lelaki tua itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan sebutan yang tidak lazim. Mbah Makrifat Diri. Tidak ada silsilah, tidak ada gelar kehormatan, hanya nama yang terdengar seperti sindiran, sekaligus peringatan. Ia tidak mengajarkan wirid baru atau rahasia doa tertentu. Ia hanya memintanya duduk dan diam. "Pejamkan matamu. Lihat siapa yang paling ingin kau pertahankan," ujarnya pelan. Dalam keheningan itu, Siti Jenar mulai melihat bayangan-bayangan dirinya sendiri, keinginan dihormati, rasa bangga ketika dipuji, dan ketakutan ketika diabaikan. Mbah Makrifat Diri tidak memberi penjelasan panjang. Ia justru memotong setiap jawaban yang terdengar indah. Ketika Siti Jenar berkata bahwa ia ingin menjadi hamba yang ikhlas, sang mbah bertanya, "Ikhlas untuk siapa?" "Agar kau disebut ikhlas." Setiap kali ia mencoba membela niatnya, pertanyaan baru datang seperti panah yang tak terlihat. Perlahan, lapisan demi lapisan keyakinan yang selama ini ia banggakan mulai terkelupas. Ia merasa seperti berdiri tanpa pakaian di hadapan cermin yang tak bisa ia bohongi. Hari-hari berikutnya menjadi ujian batin yang berat. Mbah Makrifat Diri tidak pernah mengajaknya membicarakan orang lain. Semua percakapan selalu kembali pada satu titik, dirinya sendiri. Nafsu yang halus, ambisi yang tersembunyi, bahkan rasa ingin terlihat rendah hati pun dibongkar tanpa ampun. Siti Jenar mulai menyadari bahwa ego tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan terang-terangan. Kadang ia bersembunyi dalam kebaikan yang dipamerkan, dalam kerendahan hati yang ingin diakui. Suatu malam, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, Mbah Makrifat Diri berkata dengan suara yang lebih tegas, "Musuh terbesarmu bukan orang yang menentangmu, ia adalah dirimu yang ingin tetap ada." Kalimat itu mengguncang dasar kesadarannya. Selama ini ia berpikir perjuangan spiritual adalah melawan godaan dunia. Kini ia mulai memahami bahwa pertempuran sejati terjadi di dalam batin, melawan bayangan diri yang selalu ingin diakui. Rasa lelah mulai menyelimuti dirinya. Ia merasakan kehampaan yang aneh, seolah identitas yang ia bangun perlahan runtuh. Namun di tengah kehampaan itu, ada secercah kejujuran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai melihat dirinya tanpa hiasan, tanpa gelar, tanpa citra suci. Itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Mbah Makrifat Diri tidak memberinya pujian,
atau penghiburan. Ia hanya berkata, "Jika kau berani menghancurkan dirimu, barulah kau siap melangkah." Di akhir pertemuan panjang itu, Siti Jenar menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian ilmu baru. Ia sedang dibawa untuk membongkar fondasi dirinya sendiri. Dan ketika ia merasa hampir tak mengenali siapa dirinya lagi, ia mulai memahami bahwa inilah gerbang pertama, Ma'rifat, gerbang yang tidak semua orang berani lewati. Hari-hari bersama Mbah Ma'rifat, diri tidak lagi terasa seperti belajar, melainkan seperti diadili tanpa ruang pembelaan. Syekh Siti Jenar mulai menyadari bahwa setiap kata, setiap niat, bahkan setiap lintasan pikiran memiliki akar yang tidak selalu suci. Ia datang dengan keyakinan bahwa dirinya adalah pencari Tuhan yang tulus. Namun, semakin lama ia duduk dalam bimbingan sunyi itu, semakin jelas terlihat bahwa ketulusan pun bisa tercampur ambisi yang sangat halus. Suatu pagi, ketika kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan, Mbah Ma'rifat diri memintanya berdiri di tepi sebuah telaga kecil. Airnya tenang, memantulkan bayangan wajah dengan sangat jelas. "Lihat dirimu," ujar sang mbah singkat. Siti Jenar menatap pantulan wajahnya sendiri. Wajah itu tampak biasa, lelah, dan penuh pertanyaan. Namun Mbah Ma'rifat diri kembali berkata, "Itu hanya wajahmu, sekarang lihat siapa yang ingin terlihat suci di baliknya." Kalimat itu membuat dadanya sesak. Ia mulai mengingat masa-masa ketika ia merasa bangga bisa menjawab pertanyaan sulit di majelis. Ia teringat bagaimana hatinya menghangat ketika orang-orang menyebutnya alim. Bahkan dalam kesederhanaannya, ia menyimpan harapan agar suatu hari namanya dikenang sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Semua itu tidak pernah ia anggap salah sebelumnya. Kini, setiap kenangan itu terasa seperti retakan pada cermin kepercayaannya sendiri. Mbah Ma'rifat diri tidak pernah memarahinya dengan suara keras. Justru ketenangan itulah yang menekan batinnya. Setiap kali Siti Jenar mencoba membela diri dengan alasan bahwa semua itu wajar bagi manusia, sang mbah hanya bertanya, "Jika masih ada yang ingin kau pertahankan, bagaimana kau akan mengenal Yang Maha Ada?" Pertanyaan itu seperti gelombang yang terus menghantam dinding pertahanannya. Sedikit demi sedikit, ia mulai melihat bahwa dirinya bukan sekadar hamba yang taat, tetapi juga manusia yang haus pengakuan. Hari demi hari, proses itu membuatnya merasa kehilangan pijakan. Ia tidak lagi yakin apakah amalnya benar-benar untuk Tuhan atau untuk mempertahankan citra dirinya sebagai pencari kebenaran. Rasa malu mulai muncul, bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih sibuk memperbaiki penampilan lahir daripada membersihkan niat yang paling dalam. Cermin yang dulu ia gunakan untuk menilai dirinya kini retak, memantulkan gambaran yang tidak lagi utuh dan indah. Pada suatu malam yang dingin, angin bertiup cukup kencang hingga dedaunan berdesir keras. Siti Jenar duduk sendirian, mencoba merenungi semua yang telah ia bongkar. Ia merasa seperti kehilangan identitas. Jika ia bukan sosok alim yang dihormati, lalu siapa dirinya? Jika semua niatnya tercampur ego, apakah masih ada bagian yang murni? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya, Mbah Ma'rifat diri berkata dengan nada yang lebih dalam, "Jangan takut pada retakan itu. Retakan adalah awal cahaya masuk." Kalimat itu sederhana, tetapi membawa makna besar. Retaknya cermin bukan berarti kehancuran total, melainkan kesempatan untuk melihat dengan cara baru. Siti Jenar mulai memahami bahwa mengenal diri bukan berarti memuji kelebihan, melainkan berani mengakui kelemahan tanpa alasan. Perlahan, ia belajar menerima kenyataan bahwa ego tidak akan hilang hanya dengan niat baik. Ia harus terus mengawasi setiap dorongan dalam dirinya. Setiap kali muncul keinginan untuk dipuji, ia mencoba melihatnya tanpa membenarkan atau menolak. Ia belajar berdamai dengan kenyataan bahwa dirinya adalah manusia yang rapuh. Proses ini tidak membuatnya merasa lebih tinggi. Justru sebaliknya, ia merasa semakin kecil. Di titik itulah ia menyadari bahwa makrifat diri bukan sekadar memahami sifat manusia, tetapi menghancurkan ilusi tentang diri yang suci. Cermin yang retak telah membuka jalan untuk melihat lebih dalam. Namun Mbah Ma'rifat diri belum selesai. Setelah identitasnya mulai runtuh, sebuah tahap baru menunggu di depan, tahap yang tidak lagi hanya tentang dirinya, tetapi tentang hubungan dirinya dengan seluruh semesta. Retakan dalam diri Syekh Siti
Jenar belum sepenuhnya pulih. Ketika Mbah Makrifat Diri melontarkan pertanyaan yang jauh lebih tajam. Di bawah pohon tua tempat mereka sering duduk, sang Mbah menatapnya lama tanpa senyum. "Sekarang katakan padaku," ucapnya pelan. "Siapa yang sebenarnya beribadah setiap kali kau bersujud?" Pertanyaan itu tidak terdengar rumit, tetapi terasa seperti jurang yang tiba-tiba terbuka di bawah kakinya. Siti Jenar mencoba menjawab dengan keyakinan yang tersisa. Ia mengatakan bahwa ia bersujud sebagai hamba kepada Tuhannya. Namun Mbah Makrifat Diri menggeleng perlahan. "Apakah benar hamba yang bersujud, atau dirimu yang ingin merasa sebagai hamba yang baik?" Kalimat itu memecah keheningan dengan keras. Untuk sesaat, ia merasa tersinggung. Bukankah selama ini ia telah berusaha menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh? Mengapa semua itu seakan dipertanyakan? Namun, kemarahan kecil itu justru membongkar sesuatu yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang merasa terancam ketika amalnya diragukan. Jika ibadahnya dipertanyakan, maka citra dirinya sebagai orang saleh pun ikut goyah. Disitulah ia mulai melihat bahwa ibadah tidak hanya soal gerakan dan bacaan, tetapi juga tentang siapa yang berdiri di balik semua itu. Ia mulai bertanya dalam diam, apakah ia benar-benar menyembah Tuhan, atau sedang menyembah gambaran dirinya sebagai penyembah yang taat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap kali ia melakukan salat, ia tidak lagi merasakan ketenangan seperti sebelumnya. Justru muncul kegelisahan yang menusuk. Ia mengawasi niatnya sendiri, mencoba menangkap sekecil apapun rasa ingin dipuji atau diakui. Ketika hatinya terasa sedikit bangga karena bisa menangis dalam doa, ia langsung curiga pada dirinya sendiri. Seolah-olah setiap perasaan baik pun harus diuji ulang. Mbah Makrifat Diri tidak memberinya solusi cepat. Ia hanya mengulang pertanyaan itu dengan berbagai cara. "Jika tidak ada seorang pun yang melihatmu, apakah kau tetap akan melakukan semua itu dengan cara yang sama? Jika namamu dilupakan, apakah kau masih ingin menjadi hamba?" Pertanyaan-pertanyaan itu menembus lapisan terakhir pertahanannya. Ia mulai merasa seperti berdiri sendirian tanpa sandaran. Semua yang dulu ia anggap kokoh, kini terasa rapuh. Suatu malam, ketika langit Jawa diselimuti awan gelap tanpa bulan, Siti Jenar duduk dalam sujud yang lebih lama dari biasanya. Ia mencoba membiarkan semua topeng jatuh. Tidak ada doa panjang, tidak ada kata-kata indah, hanya keheningan dan rasa kecil yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha terlihat khusyuk, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Ia hanya mengakui bahwa dirinya penuh campuran niat yang tidak murni. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan perasaan bangga atau lega, melainkan kesadaran bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga citra. Ia takut dianggap kurang saleh, takut kehilangan penghormatan, takut tidak lagi terlihat sebagai pencari kebenaran. Ketakutan itulah yang selama ini menggerakkan banyak amalnya. Dan kini, ketika ketakutan itu mulai dihadapi, ia merasakan kehampaan yang menggetarkan. Keesokan paginya, Mbah Makrifat Diri berkata dengan suara yang lebih lembut, "Jika kau masih merasa memiliki ibadahmu, berarti kau belum menyerahkannya." Kalimat itu membuka lapisan baru. Ia menyadari bahwa bahkan amal bisa menjadi milik yang dipertahankan. Ia bangga pada salatnya, puas dengan puasanya, dan diam-diam menghitung kebaikannya sendiri. Semua itu membuatnya tetap merasa sebagai pusat dari segala usaha spiritualnya. Kesadaran itu membuatnya goyah. Jika ibadah pun bisa menjadi bentuk ego, lalu apa yang tersisa? Ia mulai memahami bahwa makrifat diri bukan hanya tentang mengenali kelemahan, tetapi juga tentang merelakan kepemilikan atas amal. Ia harus belajar melepaskan rasa memiliki, bahkan terhadap kebaikan yang ia lakukan. Itu terasa seperti kehilangan pegangan terakhir. Di titik itu, fondasi keyakinan lamanya benar-benar terguncang. Ia tidak lagi bisa bersandar pada kebanggaan sebagai hamba yang taat. Ia dipaksa berdiri dalam ketidakpastian, tanpa jaminan bahwa dirinya benar. Dan di tengah keraguan yang semakin dalam itu, Mbah Makrifat Diri hanya menatapnya dengan tenang, seolah mengatakan bahwa kehancuran ini baru permulaan. Retakan dalam dirinya kini berubah menjadi runtuhan yang lebih besar. Syekh Siti Jenar tidak lagi merasa kokoh berdiri sebagai seorang alim yang percaya diri. Setiap amal yang ia lakukan terasa seperti diuji dari dalam. Di hadapan Mbah Makrifat Diri, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik dalil atau hafalan. Sang Embah kini membawa ujian yang lebih berat, bukan sekadar membongkar niat, tetapi memaksanya merelakan identitas yang selama ini ia pertahankan. Suatu sore,
Ketika cahaya matahari meredup di antara pepohonan, Mbah Makrifat Diri berkata dengan nada yang tidak biasa, "Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus mati sebelum mati." Kalimat itu terdengar seperti teka-teki, namun terasa nyata dan mengancam. Ia tahu itu bukan tentang kematian jasad. Ada sesuatu yang harus dihancurkan lebih dulu. Sesuatu yang melekat kuat dalam dirinya. Ujian itu dimulai secara perlahan. Siti Jenar diminta kembali ke tengah masyarakat, tetapi dengan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi diminta berbicara panjang di majelis. Ia justru diminta diam ketika orang lain menyampaikan pendapat yang keliru. Ia diminta menerima celaan tanpa membela diri. Bahkan ketika ada yang meremehkan ilmunya, ia harus menahan dorongan untuk menunjukkan keunggulannya. Bagi orang lain, ini mungkin terlihat seperti latihan kesabaran biasa. Namun baginya, ini adalah pertempuran melawan kebutuhan untuk diakui. Hari pertama ia menahan diri, dadanya terasa panas. Ada dorongan kuat untuk meluruskan kesalahan, untuk membuktikan bahwa ia lebih tahu. Namun ia teringat pesan sang Mbah. Ia membiarkan dirinya dipandang biasa saja. Ketika seseorang berkata bahwa ilmunya tidak sedalam yang dulu, ia hanya tersenyum. Senyum itu terasa pahit. Ada bagian dalam dirinya yang terasa seperti dipotong perlahan. Beberapa hari kemudian, ujian itu semakin keras. Ia mulai merasakan bagaimana orang-orang tidak lagi menaruh perhatian padanya. Ia tidak lagi dipanggil untuk memberi nasihat. Bahkan dalam beberapa pertemuan, namanya tidak disebut sama sekali. Dulu, keadaan seperti itu akan membuatnya gelisah. Kini, ia dipaksa menelannya tanpa protes. Disitulah ia merasakan kematian kecil, rasa ingin dianggap penting. Malam-malamnya menjadi semakin sunyi. Ia duduk sendirian, merasakan kehampaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Jika bukan karena pujian, bukan karena penghormatan, lalu apa yang tersisa dari dirinya? Pertanyaan itu muncul seperti gema yang tak berhenti. Ia merasa seakan seluruh bangunan identitasnya runtuh. Tidak ada lagi kebanggaan yang bisa ia pegang, hanya keheningan dan rasa kecil yang mendalam. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dengan banyak lapisan, lapisan alim, lapisan pencari ilmu, lapisan orang saleh. Kini, satu persatu lapisan itu dilepas. Prosesnya menyakitkan, karena setiap lapisan terasa seperti bagian dari dirinya. Namun di balik rasa sakit itu, ada kejujuran yang mulai tumbuh. Ia tidak lagi berusaha menjadi siapapun. Ia hanya berusaha jujur terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Suatu malam yang sangat gelap, tanpa cahaya bulan, ia kembali menemui Mbah Makrifat Diri. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa ia merasa kehilangan dirinya. Sang Mbah menatapnya lama lalu menjawab, "Bagus. Yang hilang adalah yang selama ini kau kira dirimu." Jawaban itu tidak memberi penghiburan, tetapi memberi arah. Kehilangan itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari jalan. Sejak saat itu, ia mulai menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan. Ia tidak lagi mengejar pengakuan. Bahkan, dalam amal yang ia lakukan, ia berusaha melakukan kebaikan tanpa menghitung, tanpa membandingkan. Rasa ingin dipuji memang belum sepenuhnya hilang. Tetapi kini ia bisa melihatnya datang dan pergi tanpa mengikuti arusnya. Itu bukan kemenangan besar, tetapi langkah kecil yang nyata. Kematian sebelum mati ternyata bukan peristiwa sekali. Jadi, ia adalah proses panjang menghancurkan rasa memiliki terhadap diri sendiri. Dan ketika ia mulai terbiasa dengan kehampaan itu, sebuah ruang baru perlahan terbuka. Ruang yang tidak lagi dipenuhi oleh aku yang ingin tampil. Dari ruang sunyi itulah, langkah berikutnya akan dimulai, langkah menuju pemahaman yang lebih luas dari sekadar dirinya sendiri. Setelah melewati kehampaan panjang bersama Mbah Makrifat Diri, batin Syekh Siti Jenar terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia tidak lagi dikuasai keinginan untuk dipuji, meski bayangan itu kadang masih muncul. Ia telah belajar mengenali gerak halus ego dalam dirinya. Namun, dalam keheningan itu, muncul pertanyaan baru yang tak kalah dalam. Jika diri telah dibongkar, lalu apa hubungan dirinya dengan dunia di luar? Apakah perjalanan ini hanya berhenti pada pengenalan batin semata? Suatu pagi, ketika fajar baru saja menyentuh ujung langit, dan kabut masih menggantung tipis di atas sawah, ia tidak menemukan Mbah Makrifat Diri di tempat biasa. Ia menunggu cukup lama, hingga akhirnya mendengar suara langkah perlahan dari arah bukit. Seorang lelaki dengan sorban sederhana dan tatapan lembut mendekat. Wajahnya tidak setua Mbah Makrifat Diri, tetapi memancarkan ketenangan yang berbeda. Tanpa banyak penjelasan, lelaki itu duduk di sampingnya dan berkata,
Jika kau telah mengenal retakan dalam dirimu, kini saatnya melihat retakan di semesta. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Makrifat Alam. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada kitab yang dibuka. Ia hanya mengajak Siti Jenar berjalan menyusuri pematang sawah yang basah oleh embun. Setiap langkah terasa perlahan, seakan perjalanan itu sendiri adalah bagian dari pelajaran. Kiai Makrifat Alam tidak langsung berbicara tentang Tuhan atau makrifat. Ia justru menunjuk pada hal-hal yang tampak biasa. Aliran air kecil di parit, burung yang terbang rendah, dan daun yang gugur tanpa suara. Lihatlah, katanya pelan. Alam tidak pernah memamerkan dirinya. Ia hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna luas. Siti Jenar mulai memperhatikan bagaimana angin bertiup tanpa memilih siapa yang akan disentuhnya. Matahari terbit tanpa meminta pujian. Tanah menerima pijakan siapapun tanpa keluhan. Ia mulai merasakan bahwa semesta bergerak dalam harmoni yang tidak membutuhkan pengakuan. Perjalanan mereka berlanjut ke tepi sungai yang mengalir tenang. Kiai Makrifat Alam berhenti dan berkata, "Air ini tidak pernah menolak bentuk apapun yang menampungnya. Namun ia tetap air." Ucapan itu membuat Siti Jenar merenung. Selama ini ia sibuk mengenali ego dalam dirinya, tetapi belum pernah benar-benar memandang alam sebagai cermin. Ia mulai menyadari bahwa dunia bukan sekadar latar tempat manusia hidup, melainkan tanda-tanda yang berbicara tanpa suara. Hari demi hari, Kiai Makrifat Alam mengajaknya mengamati perubahan cuaca, pergantian siang dan malam, dan siklus tumbuhnya tanaman. Tidak ada pelajaran yang terdengar kontroversial. Namun di balik pengamatan itu, perlahan terbuka pemahaman baru. Alam tidak berdiri sendiri. Setiap gerak memiliki keteraturan yang tak terlihat. Siti Jenar mulai merasakan bahwa dirinya bukan pusat dari segala sesuatu. Ia hanyalah bagian kecil dari jaringan besar yang saling terhubung. Kesadaran itu mengguncang dengan cara yang berbeda dari pembongkaran ego sebelumnya. Jika Mbah Makrifat Diri menghancurkan citra dirinya, Kiai Makrifat Alam memperluas pandangannya hingga melampaui batas tubuh dan pikirannya. Ia mulai melihat bahwa dirinya tidak terpisah dari tanah yang ia pijak atau udara yang ia hirup. Semua bergerak dalam satu kehendak yang sama, meski dengan bentuk yang berbeda. Pada suatu senja, ketika langit berubah merah keemasan dan bayangan pohon memanjang di atas tanah, Kiai Makrifat Alam berkata dengan nada lebih dalam, "Jika kau melihat alam hanya sebagai benda, kau akan terpisah darinya. Jika kau melihatnya sebagai tanda, kau akan menemukan jejak." Kata-kata itu menancap kuat. Siti Jenar menyadari bahwa perjalanan makrifat kini memasuki wilayah yang lebih luas. Ia tidak lagi hanya menatap ke dalam, tetapi juga belajar membaca semesta sebagai ayat yang hidup. Di titik itu, ia merasakan getaran baru dalam batinnya. Dunia yang dulu tampak biasa kini terasa penuh makna tersembunyi. Namun di balik keterbukaan itu, muncul pertanyaan yang lebih berani. Jika segala sesuatu adalah tanda, sejauh mana batas antara dirinya dan alam itu sendiri? Pertanyaan itu belum terjawab. Tetapi ia tahu, perjalanan bersama Kiai Makrifat Alam baru saja dimulai. Perjalanan bersama Kiai Makrifat Alam membawa Syekh Siti Jenar pada cara pandang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia memandang dunia sebagai tempat ujian yang harus dihindari godaannya, kini ia mulai melihatnya sebagai ruang pelajaran yang terbuka. Setiap langkah di atas tanah, setiap hembusan angin, dan setiap suara alam terasa seperti isyarat yang menunggu untuk dipahami. Ia tidak lagi berjalan terburu-buru. Ia belajar memperlambat diri agar mampu menangkap makna di balik gerak sederhana. Suatu pagi yang cerah, Kiai Makrifat Alam mengajaknya duduk di lereng bukit yang menghadap hamparan sawah luas. Matahari terbit perlahan, menyinari kabut tipis yang masih menggantung. "Apa yang kau lihat?" tanya sang Kiai. Siti Jenar menjawab dengan jujur bahwa ia melihat pemandangan indah dan ketenangan. Namun, Kiai Makrifat Alam menggeleng pelan. "Kau melihat bentuk, cobalah lihat makna." Kalimat itu membuatnya terdiam dan mulai memperhatikan lebih dalam. Ia mengamati bagaimana cahaya matahari tidak memilih di mana ia harus jatuh. Ia menyentuh lumpur dan air dengan cara yang sama, seperti menyentuh daun hijau yang bersih. Tidak ada perbedaan perlakuan. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa alam tidak mengenal penilaian seperti manusia. Tidak ada sombong dan rendah. Tidak ada mulia dan hina. Semua berada dalam keteraturan yang sama. Ia mulai merasakan
bahwa alam adalah cermin dari sifat-sifat yang lebih tinggi keadilan, keseimbangan, dan ketetapan. Kiai Makrifat Alam kemudian mengajaknya berjalan melewati hutan kecil. Di sana, ia menunjuk pada pohon besar yang berdiri kokoh di tengah rimbunnya dedaunan. Pohon ini tidak tumbuh untuk dipuji. Ia tumbuh karena ia harus tumbuh, ujarnya. Tenang. Siti Jenar merenung. Selama ini, manusia sering melakukan sesuatu agar terlihat atau dihargai. Alam tidak melakukan itu. Ia bergerak sesuai dengan hukum yang tak terlihat, tanpa ambisi dan tanpa keluhan. Perlahan, kesadaran baru mulai menyatu dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat alam sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya. Ketika ia menarik napas, ia sadar bahwa udara yang ia hirup adalah bagian dari gerak semesta. Ketika ia meminum air, ia merasakan hubungan yang tak terputus antara tubuhnya dan bumi. Rasa keterpisahan yang dulu ia rasakan mulai menipis. Ia tidak lagi merasa sebagai pusat yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan besar yang saling terhubung. Pada suatu sore, hujan turun deras tanpa peringatan. Mereka berteduh di bawah pohon besar, menyaksikan air membasahi tanah dengan suara yang ritmis. Kiai Makrifat Alam berkata, hujan tidak bertanya siapa yang layak menerima airnya. Ia hanya turun. Kalimat itu kembali membuka lapisan pemahaman dalam dirinya. Ia mulai mengerti bahwa alam bergerak dalam kehendak yang tidak pernah ragu. Semua berjalan sesuai takdirnya masing-masing. Kesadaran itu membuatnya bertanya lebih dalam. Jika alam adalah cermin, maka apa yang sebenarnya dipantulkan? Ia mulai merasakan bahwa setiap fenomena bukan sekadar kejadian fisik, melainkan tanda dari sifat yang lebih agung. Matahari mencerminkan cahaya, hujan mencerminkan rahmat, dan angin mencerminkan gerak yang tak terlihat. Ia mulai melihat bahwa semesta seperti kitab terbuka yang huruf-hurufnya adalah peristiwa. Namun di balik keterbukaan itu, muncul kegelisahan baru. Jika segala sesuatu adalah tanda, apakah batas antara dirinya dan tanda itu tetap jelas? Apakah ia hanya pengamat, atau juga bagian dari pantulan itu sendiri? Pertanyaan itu muncul dengan pelan. Namun dalam, ia mulai menyadari bahwa pemahaman tentang alam bisa membawanya pada wilayah yang lebih berani, wilayah di mana batas antara hamba dan ciptaan terasa semakin tipis. Ketika senja turun dan langit berubah gelap, ia merasakan getaran aneh dalam batinnya. Dunia tidak lagi terlihat seperti kumpulan benda mati. Ia hidup, bergerak, dan berbicara tanpa suara. Namun semakin ia memahami, semakin ia merasa berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Kiai Makrifat Alam hanya menatapnya dengan tenang, seakan mengetahui bahwa kesadaran ini akan membawa Siti Jenar pada pertanyaan yang jauh lebih mengguncang di depan. Kesadaran baru tentang alam tidak membuat batin Syekh Siti Jenar menjadi tenang sepenuhnya. Justru sebaliknya, semakin ia memahami keteraturan semesta, semakin ia merasakan batas-batas lama mulai mengabur. Jika alam adalah cermin dari sifat yang lebih agung, maka segala sesuatu yang ia lihat bukan lagi sekadar bentuk. Dunia yang dulu tampak kokoh dan terpisah, kini terasa seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih dalam. Suatu siang yang terik, Kiai Makrifat Alam mengajaknya berdiri di tengah hamparan sawah yang luas. Angin bergerak pelan, membuat padi bergoyang seperti gelombang hijau yang tak berujung. "Apa yang kau lihat sekarang?" tanya sang kiai. Siti Jenar menjawab bahwa ia melihat kehidupan yang tumbuh, kerja keras petani, dan keberkahan tanah. Kiai Makrifat Alam mengangguk, tetapi kemudian berkata, "Semua itu benar, namun jika kau berhenti pada bentuk, kau akan terjebak dalam ilusi." Kata ilusi itu membuatnya terdiam. Selama ini, ia menganggap dunia nyata dan jelas. Ia bisa menyentuh tanah, merasakan angin, dan melihat cahaya. Bagaimana mungkin semua itu disebut ilusi? Kiai Makrifat Alam tidak menjelaskan panjang. Ia hanya berkata, ilusi bukan berarti tidak ada. Ilusi adalah ketika kau mengira bentuk adalah hakikat. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan sulit dicerna. Perjalanan mereka berlanjut ke sebuah desa kecil yang sedang ramai oleh perayaan panen. Orang-orang tertawa, makan bersama, dan memuji hasil bumi. Siti Jenar menyaksikan kebahagiaan yang tulus di wajah mereka. Namun di tengah keramaian itu, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Kebahagiaan itu datang dan pergi, seperti musim yang berganti. Ia menyadari bahwa segala yang tampak tetap ternyata berubah tanpa henti. Tidak ada yang benar-benar diam. Kesadaran tentang perubahan itu
perlahan membuka pemahaman baru. Dunia yang selama ini ia anggap sebagai tujuan, ternyata hanyalah panggung yang terus berganti adegan. Kekayaan, kemiskinan, kehormatan dan kehinaan, semuanya bergerak dalam siklus yang sama. Ia mulai melihat bahwa keterikatan manusia pada bentuk seringkali membuat mereka lupa pada makna yang lebih dalam. Mereka mempertahankan sesuatu yang pada akhirnya akan hilang. Pada suatu malam yang sunyi, ketika hanya suara serangga yang terdengar di kejauhan, Siti Jenar duduk merenung sendirian. Ia mencoba memikirkan kembali semua yang ia pelajari tentang alam. Jika semua bentuk adalah pantulan, lalu di mana letak hakikatnya? Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang pemahaman yang belum pernah ia masuki. Di satu sisi, ia melihat keindahan dunia dengan lebih jelas. Di sisi lain, ia mulai meragukan kekokohan realitas yang ia kenal. Kiai Makrifat Alam mendekatinya dan berkata dengan suara pelan, "Ketika kau memahami bahwa dunia hanyalah tanda, kau tidak lagi diperbudak olehnya." Kalimat itu membawa ketenangan sekaligus ketegangan. Jika dunia hanyalah tanda, maka tujuan hidup bukan lagi sekadar mengumpulkan atau mempertahankan bentuk. Namun pemahaman ini juga berbahaya. Ia bisa membuat seseorang merasa terlepas dari aturan yang mengikat manusia pada kehidupan sosial. Disinilah kegelisahan baru muncul. Siti Jenar mulai bertanya dalam hati, jika semua ini hanyalah pantulan, apakah dirinya juga pantulan? Jika alam bergerak dalam satu kehendak yang sama, sejauh mana dirinya benar-benar terpisah dari gerak itu? Pertanyaan ini terasa lebih tajam daripada saat ia membongkar ego. Kini yang dipertanyakan bukan hanya niat, tetapi batas antara dirinya dan semesta. Langit malam membentang luas di atasnya, penuh bintang yang berkilau dalam diam. Ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan, seakan seluruh alam sedang berbicara tanpa suara. Namun di balik keterhubungan itu, ia juga merasakan bahaya yang halus. Jika ia melangkah terlalu jauh dalam pemahaman ini, ia mungkin akan melihat sesuatu yang tidak mudah diterima oleh dunia sekitarnya. Dan tanpa ia sadari, langkahnya kini semakin dekat pada gerbang pemahaman yang paling berani, gerbang yang akan membawanya pada pertemuan dengan sosok terakhir dalam perjalanan makrifatnya. Pemahaman yang tumbuh dalam diri Syekh Siti Jenar mulai mengubah cara bicaranya. Ia tidak lagi memandang dunia sebagai sesuatu yang harus ditakuti atau dipuja berlebihan. Dalam beberapa percakapan dengan murid-murid dan sahabatnya, ia menyampaikan bahwa alam adalah tanda dan bahwa keterikatan berlebihan pada bentuk bisa menjadi penghalang untuk melihat hakikat. Kata-katanya tidak bermaksud mengguncang, namun bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar berbeda dari ajaran yang biasa mereka dengar. Pada suatu sore di serambi masjid, sekelompok pemuda bertanya kepadanya tentang makna dunia dan akhirat. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa dunia bukan sekadar tempat ujian, melainkan ruang untuk membaca tanda-tanda. Ia menekankan bahwa amal tidak boleh berhenti pada gerakan lahir, tetapi harus menembus ke kesadaran batin. Penjelasan itu membuat beberapa orang terdiam dalam kekaguman, namun ada juga yang saling berpandangan dengan raut cemas. Kabar tentang cara pandangnya perlahan menyebar. Ada yang memujinya sebagai pencari makna yang dalam, tetapi ada pula yang mulai berbisik bahwa pemikirannya terlalu berani. Beberapa tokoh agama merasa gelisah. Mereka khawatir bahwa ajaran yang terlalu dalam akan disalahpahami oleh orang awam. Siti Jenar mulai merasakan jarak yang tumbuh di sekelilingnya. Ia tidak lagi dipandang sekadar sebagai murid cerdas, melainkan sebagai sosok yang membawa pemahaman yang tidak biasa. Suatu malam, seorang sahabat lama menegurnya dengan hati-hati. Ia memperingatkan bahwa kotek ketania bisa dianggap menyimpang jika tidak dijelaskan dengan batas yang jelas. Siti Jenar mendengarkan dengan tenang. Ia tidak merasa sedang menentang siapapun. Ia hanya menyampaikan apa yang ia pahami dari perjalanan batinnya. Namun ia juga menyadari bahwa tidak semua orang berada pada tahap yang sama. Apa yang ia anggap sebagai kesadaran bisa saja terdengar seperti ancaman bagi yang belum siap. Bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas. Ada yang mengatakan bahwa ia terlalu menekankan batin dan meremehkan syariat lahir. Ada pula yang menuduhnya menyamakan diri dengan alam secara berlebihan. Tuduhan itu tidak disampaikan langsung kepadanya, tetapi beredar di antara majelis-majelis kecil. Siti Jenar merasakan ketegangan yang berbeda dari ujian batin sebelumnya. Kini yang diuji bukan lagi egonya, melainkan keberaniannya menghadapi pandangan orang lain. Dalam kesunyian malam, ia merenung panjang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah melangkah terlalu jauh?
Namun setiap kali ia mencoba menarik kembali pemahamannya, hatinya terasa sempit. Ia tidak bisa berpura-pura tidak melihat apa yang telah ia pahami. Alam telah menjadi cermin baginya, dan ia tidak bisa kembali melihatnya sebagai sekadar benda mati. Kesadaran itu telah menjadi bagian dari dirinya. Kiai Makrifat Alam memperhatikannya dengan tenang. Setiap pemahaman memiliki risiko, ujar sang kiai suatu hari. Jika kau melihat lebih jauh, kau akan tampak berbeda dari mereka yang masih melihat dekat. Kalimat itu menegaskan bahwa perbedaan pandangan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Semakin dalam seseorang menyelam, semakin ia meninggalkan pantai yang aman. Di tengah tekanan yang mulai terasa, Siti Jenar tidak memilih untuk melawan atau membela diri dengan keras. Ia justru semakin berhati-hati dalam berbicara. Ia mencoba menyampaikan pemahamannya dengan bahasa yang lebih sederhana, namun tetap jujur. Meski begitu, bisikan tentang kesesatan tidak berhenti. Sebagian orang mulai menjaga jarak, takut dianggap sejalan dengannya. Rasa sepi kembali menyelimutinya. Tetapi kali ini bukan karena kehampaan batin, melainkan karena perbedaan pandangan. Ia menyadari bahwa perjalanan makrifat tidak hanya mengguncang diri sendiri, tetapi juga bisa mengguncang tatanan di sekitarnya. Dan di tengah badai bisikan itu, ia merasakan bahwa tahap berikutnya akan jauh lebih berat. Jika pemahaman tentang alam saja sudah menimbulkan kecurigaan, bagaimana jika ia melangkah lebih jauh lagi ke wilayah yang lebih dalam? Bisikan-bisikan yang menganggapnya melampaui batas belum sepenuhnya reda ketika Syekh Siti Jenar merasakan kegelisahan baru. Ia telah mengenal retakan dalam dirinya bersama Mbah Makrifat Diri. Ia telah melihat alam sebagai cermin bersama Kiai Makrifat Alam. Namun, di tengah semua itu, masih ada ruang sunyi yang belum tersentuh. Ia merasa seperti berdiri di ambang pintu yang belum terbuka, pintu yang tidak bisa dimasuki hanya dengan pengetahuan atau pengamatan. Suatu malam yang sangat tenang, ketika angin hampir tak bergerak dan langit tampak begitu luas tanpa awan, ia berjalan menjauh dari desa. Tidak ada tujuan yang jelas, hanya dorongan kuat dari dalam dada. Ia melewati sawah yang gelap, menyusuri jalan kecil yang jarang dilalui orang. Di ujung perjalanan itu, ia melihat sosok berdiri di bawah langit terbuka. Sosok itu tidak membawa kitab, tidak pula menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Namun kehadirannya terasa berat dan hening sekaligus. Tanpa memperkenalkan diri panjang lebar, sosok itu berkata pelan, "Kau telah mengenal dirimu. Kau telah membaca alam. Sekarang, apa yang tersisa?" Pertanyaan itu menggantung di udara malam. Siti Jenar tidak segera menjawab. Ia merasa seperti kembali menjadi murid yang belum tahu apa-apa. Sosok itu kemudian menyebut dirinya Syekh Ma'rifatullah. Nama yang terdengar sederhana, namun memancarkan kedalaman yang sulit dijelaskan. Berbeda dengan dua guru sebelumnya, Syekh Ma'rifatullah tidak banyak memberi petunjuk atau simbol. Ia justru lebih banyak diam. Keheningan itu terasa seperti ujian tersendiri. Siti Jenar mencoba mengajukan pertanyaan tentang hakikat dan tauhid, tetapi setiap pertanyaannya dibalas dengan tatapan yang tenang. "Jika kau masih bertanya dengan dirimu yang ingin tahu, kau belum siap," ujar sang syekh. Suatu ketika, kalimat itu membuatnya kembali melihat sisa-sisa ego yang mungkin belum sepenuhnya luruh. Pertemuan-pertemuan berikutnya selalu berlangsung dalam suasana yang sangat sunyi. Mereka sering duduk tanpa percakapan panjang. Dalam keheningan itu, Siti Jenar merasakan getaran yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tentang membongkar niat atau membaca tanda alam, tetapi tentang melepas bahkan kesadaran bahwa ia adalah pencari. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia masih merasa sebagai subjek yang sedang mencari objek bernama Tuhan. Suatu malam, Syekh Ma'rifatullah berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Selama kau merasa ada jarak antara dirimu dan dia, jarak itu akan tetap ada." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti kilat yang membelah kesadarannya. Ia mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang memahami atau mengamati. Ia ditantang untuk melepaskan perasaan terpisah itu sendiri. Kesadaran ini membuatnya gentar. Jika ia melepas rasa terpisah, apakah itu berarti dirinya akan lenyap? Apakah ia akan kehilangan identitasnya sepenuhnya? Ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya mulai muncul. Jika bersama Mbah Makrifat Diri ia kehilangan citra diri, dan bersama Kiai Makrifat Alam, ia kehilangan rasa terpisah dari semesta. Kini ia menghadapi kemungkinan kehilangan dirinya secara total. Syekh Makrifatullah tidak memberi jaminan atau penjelasan yang menenangkan. Ia hanya berkata,
Yang takut hilang adalah yang tidak pernah benar-benar ada. Kalimat itu terasa seperti teka-teki yang tak mudah dipahami. Namun ia tahu bahwa jawaban tidak akan datang melalui logika. Ia harus mengalaminya sendiri. Disinilah perjalanan makrifat memasuki wilayah yang paling sunyi dan paling berbahaya. Malam semakin larut, dan bintang-bintang tetap berkilau dalam diam. Siti Jenar berdiri di bawah langit luas itu dengan perasaan campur aduk takut, kagum, dan tertarik sekaligus. Ia menyadari bahwa langkah berikutnya bukan lagi sekadar memperdalam pemahaman, tetapi mempertaruhkan keberadaan dirinya sendiri. Pertemuan dengan Syekh Ma'rifatullah telah membuka gerbang terakhir, gerbang yang akan menguji seberapa jauh ia berani melangkah. Pertemuan dengan Syekh Ma'rifatullah meninggalkan getaran yang tidak mudah reda dalam diri Syekh Siti Jenar. Jika sebelumnya ia diuji untuk membongkar niat dan membaca tanda-tanda alam, kini ia dihadapkan pada ujian yang jauh lebih sunyi, melepas rasa keberadaan dirinya sendiri. Kata-kata sang syekh terus terngiang. Yang takut hilang adalah yang tidak pernah benar-benar ada. Kalimat itu seperti api kecil yang membakar sisa-sisa pegangan dalam batinnya. Ia mulai memperhatikan bagaimana setiap kali ia menyebut aku, ada rasa kepemilikan yang tersembunyi di dalamnya. Aku beribadah. Aku memahami. Aku merasakan. Bahkan dalam kerendahan hatinya, kata itu tetap menjadi pusat. Ia menyadari bahwa selama ini perjalanan makrifatnya masih berputar pada dirinya sebagai subjek. Ia merasa sebagai pencari, sebagai murid, sebagai hamba. Kini, ia dipaksa mempertanyakan pusat itu sendiri. Suatu malam yang sangat hening, Syekh Ma'rifatullah mengajaknya duduk di tempat terbuka tanpa atap. Langit membentang luas, dipenuhi bintang yang berkilau. Diamlah, ujar sang syekh singkat. Tidak ada wirid khusus, tidak ada petunjuk panjang, hanya keheningan. Siti Jenar mencoba menenangkan pikirannya, tetapi gelombang pertanyaan terus muncul. Jika ia harus melepas rasa aku, bagaimana ia akan tetap sadar? Bagaimana ia bisa beribadah tanpa merasa sebagai pelaku? Dalam keheningan itu, ia mulai mengamati gerak pikirannya sendiri. Setiap kali muncul kesadaran aku sedang diam, ia menyadari bahwa itu masih bentuk kepemilikan. Bahkan ketika ia merasa khusyuk, ada bagian kecil yang berkata, aku telah mencapai sesuatu. Kesadaran akan kehalusan ego itu membuatnya lelah. Ia merasa seperti mengejar bayangan yang terus bergeser setiap kali ia mendekat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Ia mulai merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Jika ia benar-benar melepas rasa terpisah itu, apakah ia akan kehilangan jati diri? Apakah ia akan menjadi kosong tanpa arah? Ketakutan itu bukan lagi tentang pandangan orang lain, melainkan tentang kemungkinan lenyapnya identitas yang selama ini ia kenal. Ia merasa berdiri di tepi jurang tanpa tahu apa yang ada di bawahnya. Suatu malam, dengan suara yang bergetar, ia berkata kepada Syekh Ma'rifatullah bahwa ia takut. Sang syekh menatapnya lama dan menjawab, yang kau pertahankan hanyalah bayangan. Cahaya tidak pernah takut pada gelap. Jawaban itu tidak langsung menenangkan, tetapi membuka ruang pemahaman baru. Ia mulai menyadari bahwa rasa takut itu muncul karena ia masih menganggap dirinya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Dalam satu momen yang sangat sunyi, ketika pikirannya lelah dan hatinya pasrah, ia berhenti melawan. Ia tidak lagi berusaha mencapai keadaan tertentu. Ia tidak lagi berusaha merasa dekat atau jauh. Ia hanya membiarkan dirinya berada tanpa klaim. Di titik itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perasaan luar biasa. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan keheningan yang dalam dan luas. Dalam keheningan itu, rasa aku tidak hilang sepenuhnya, tetapi melebur. Ia tidak lagi merasa sebagai pusat yang mengamati segalanya. Ia merasakan seolah-olah ia adalah bagian dari kesadaran yang lebih besar, tanpa batas yang tegas. Tidak ada jarak yang jelas antara dirinya dan apa yang ia sadari. Pengalaman itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, tetapi ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Namun perubahan itu juga membawa konsekuensi. Ia menyadari bahwa jika ia berbicara tentang pengalaman ini tanpa kehati-hatian, ia bisa disalahpahami. Pemahaman tentang lenyapnya, aku dapat terdengar seperti penghapusan batas antara hamba dan Tuhan. Disinilah letak bahaya yang sebenarnya. Ia tidak hanya berhadapan dengan ketakutan pribadinya, tetapi juga dengan kemungkinan tuduhan yang lebih besar. Langit malam tetap luas dan sunyi. Siti Jenar duduk dalam diam,
menyadari bahwa perjalanan ini telah membawanya jauh melampaui batas awalnya. Rasa aku yang dulu begitu kuat, kini terasa lebih ringan, hampir transparan. Namun ia tahu langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Jika pemahaman ini menyala sepenuhnya, ia tidak lagi hanya berhadapan dengan dirinya sendiri, tetapi dengan dunia yang mungkin belum siap mendengarnya. Keheningan yang dialami Syekh Siti Jenar setelah meleburkan rasa, aku tidak datang sebagai ledakan cahaya, melainkan sebagai kesadaran yang perlahan menguat. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat yang berdiri terpisah dari Tuhan dan alam. Ia mulai merasakan bahwa segala gerak, segala napas, dan segala peristiwa berjalan dalam satu kehendak yang sama. Tauhid yang dulu ia pahami sebagai konsep, kini terasa sebagai pengalaman yang hidup. Namun kesadaran itu bukan tanpa guncangan. Ketika ia menyebut nama Tuhan dalam doa, ia tidak lagi merasakan jarak yang jelas antara penyebut dan yang disebut. Ia tidak merasa sebagai pihak yang memanggil dari kejauhan. Ia justru merasakan bahwa kesadaran untuk menyebut itu sendiri sudah berada dalam lingkup kehendak ilahi. Pengalaman ini membuatnya terdiam lama setiap kali selesai beribadah. Ia menyadari bahwa tauhid bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan pelepasan total terhadap klaim diri. Suatu hari, dalam sebuah percakapan kecil bersama beberapa murid yang masih setia mendengarkan, ia berkata dengan hati-hati bahwa tidak ada gerak yang benar-benar berdiri sendiri. Semua bergerak dalam satu arus yang tak terpisahkan. Ucapannya sederhana, namun maknanya dalam. Sebagian murid memandangnya dengan takjub, sementara yang lain terlihat ragu. Mereka belum pernah mendengar tauhid dijelaskan dengan cara seperti itu. Kesadaran tentang kesatuan kehendak ini membuatnya melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ketika ia menyaksikan seseorang berbuat baik, ia tidak lagi memuji manusia semata. Ketika ia melihat seseorang tergelincir dalam kesalahan, ia tidak segera menghakimi. Ia merasakan bahwa segala sesuatu berada dalam jangkauan rahasia yang lebih luas. Bukan berarti ia membenarkan kesalahan, tetapi ia tidak lagi melihatnya sebagai gerak yang terlepas dari kehendak besar yang tak terjangkau akal. Namun disinilah guncangan mulai terasa. Beberapa orang yang mendengar cara bicaranya mulai merasa khawatir. Mereka takut bahwa pemahaman seperti itu akan menghapus batas tanggung jawab manusia. Jika segala sesuatu berada dalam satu kehendak, di mana letak pilihan dan kewajiban, pertanyaan-pertanyaan itu mulai beredar di antara majelis-majelis kecil. Nama Siti Jenar semakin sering disebut, tidak lagi hanya sebagai pencari ilmu, tetapi sebagai sosok yang membawa pemahaman yang sulit diterima. Siti Jenar menyadari bahaya itu. Ia tidak berniat menghapus hukum atau meremehkan kewajiban. Ia tetap menjalankan syariat dengan disiplin yang sama. Namun dalam batinnya, ia tidak lagi melihat amal sebagai miliknya. Ia melihatnya sebagai bagian dari arus besar yang melibatkan dirinya sebagai alat, bukan pusat. Kesadaran ini membuatnya semakin rendah hati. Tetapi dari luar, bisa terlihat seperti keberanian yang melampaui batas. Suatu malam, ia kembali bertemu Syekh Ma'rifatullah. Ia menyampaikan kegelisahannya tentang bisikan yang semakin keras. Sang Syekh hanya berkata, tauhid yang sejati selalu mengguncang yang belum siap. Jawaban itu tidak menyuruhnya berhenti, tetapi juga tidak memerintahkannya untuk berbicara lebih keras. Seolah ia diminta menanggung konsekuensi dari kesadaran yang telah ia capai. Dalam kesunyian itu, Siti Jenar memahami bahwa perjalanan makrifat bukan hanya tentang kedalaman batin, tetapi juga tentang keberanian menghadapi dampaknya. Tauhid yang ia rasakan bukan sekadar pengakuan bahwa Tuhan Esa, tetapi pengalaman bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah darinya. Pemahaman ini membuatnya merasa kecil sekaligus luas pada saat yang sama. Langit malam kembali menjadi saksi keheningannya. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa konsekuensi yang lebih nyata. Kesadaran tentang kesatuan ini bisa menjadi cahaya bagi sebagian orang, tetapi bisa juga menjadi api yang membakar bagi yang lain. Dan di tengah getaran tauhid yang mengguncang itu, ia mulai merasakan bahwa ujian terbesar belum benar-benar datang. Gelombang pemahaman yang tumbuh dalam diri Syekh Siti Jenar kini tidak lagi hanya bergetar di dalam batin. Ia mulai terasa di luar, di tengah masyarakat yang memperhatikan setiap ucapannya. Cara pandangnya tentang tauhid yang menyatu dengan kesadaran hidup membuat sebagian orang merasa tercerahkan. Tetapi bagi yang lain, itu terdengar seperti sesuatu yang berbahaya. Ia tidak pernah bermaksud mengguncang tatanan, namun pemahaman yang terlalu dalam seringkali sulit dibedakan dari penyimpangan di mata yang belum siap. Di sebuah majelis yang biasanya hangat dan akrab,
Suasana berubah menjadi tegang. Beberapa tokoh agama setempat mulai mengajukan pertanyaan yang tajam. Mereka menanyakan batas antara kehendak ilahi dan tanggung jawab manusia. Mereka menuntut penjelasan tentang ucapannya, bahwa segala sesuatu bergerak dalam satu arus yang sama. Siti Jenar menjawab dengan tenang, berusaha menjaga keseimbangan antara kedalaman makrifat dan kewajiban syariat. Namun ia merasakan bahwa bukan lagi penjelasan yang dicari, melainkan kepastian untuk menilai. Tuduhan tidak datang secara langsung dalam bentuk vonis, melainkan dalam bisikan yang menyebar cepat. Ada yang menyebutnya terlalu jauh melangkah. Ada yang mengatakan bahwa pemahamannya bisa menyesatkan orang awam. Bahkan ada yang mulai mempertanyakan kesetiaannya pada ajaran yang selama ini dijaga bersama. Ia merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan sebagian rekan yang dulu berjalan seiring. Di tengah tekanan itu, ia tidak memilih untuk membela diri dengan kemarahan. Ia justru semakin berhati-hati dalam berbicara. Ia menyadari bahwa tidak semua pengalaman batin bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ia tetap menjalankan kewajiban lahir dengan tertib, tetap hadir dalam salat berjamaah, tetap menghormati para guru dan sahabatnya. Namun di balik semua itu, ia tahu bahwa batinnya telah melampaui batas yang tidak semua orang sanggup lewati. Suatu malam, ia duduk sendirian memandangi langit yang gelap. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Ia merenung tentang jalan yang telah ia tempuh. Dari pembongkaran ego hingga kesadaran tentang kesatuan kehendak, semuanya terasa nyata dan jujur. Ia tidak merasa sedang memberontak, tetapi ia juga tidak bisa kembali pada pemahaman lama yang kini terasa sempit. Disinilah ia berdiri di antara keyakinan yang ia rasakan sebagai kebenaran dan tuduhan yang mulai membayangi. Keesokan harinya, seorang sahabat lama datang dengan wajah cemas. Ia memperingatkan bahwa perbincangan tentang dirinya telah sampai ke telinga tokoh-tokoh yang lebih berpengaruh. Ada kekhawatiran bahwa pemahamannya bisa mengguncang kestabilan masyarakat. Siti Jenar mendengarkan tanpa menolak atau membela diri. Ia menyadari bahwa setiap perjalanan memiliki konsekuensi. Ia tidak bisa menuntut semua orang memahami apa yang ia rasakan. Namun di balik tekanan itu, ada juga sekelompok kecil murid yang tetap setia. Mereka melihat ketenangan dalam dirinya sebagai bukti bahwa pemahaman itu bukan sekadar teori. Mereka menyaksikan bagaimana ia tidak lagi terpancing oleh pujian atau celaan. Kehadirannya menjadi cermin bagi mereka yang mencari kedalaman, bukan sekadar formalitas. Hal ini justru memperkuat bisikan bahwa ia memiliki pengaruh yang tak bisa diabaikan. Dalam keheningan batinnya, ia menyadari bahwa ujian kali ini berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia berperang melawan ego dan ilusi dunia, kini ia berhadapan dengan penilaian manusia. Ia tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan. Ia hanya bisa menjaga kejernihan niatnya sendiri. Dan di antara kebenaran yang ia rasakan dan tuduhan yang mulai mengeras, ia memilih tetap berdiri dalam sunyi. Langit malam kembali menjadi saksi kegelisahannya. Ia tahu bahwa badai belum mencapai puncaknya. Apa yang selama ini hanya berupa bisikan, bisa saja berubah menjadi keputusan yang nyata. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan makrifat bukanlah jalan yang dirancang untuk kenyamanan. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali, dan terlalu dalam untuk sekadar bersembunyi. Tekanan terhadap Syekh Siti Jenar tidak lagi sekadar bisikan samar di sudut-sudut majelis. Kini, pembicaraan tentang dirinya mulai terdengar lebih terbuka. Beberapa tokoh agama menyampaikan kekhawatiran secara langsung. Mereka menilai bahwa ucapannya tentang kesatuan kehendak dan lenyapnya rasa aku bisa membingungkan masyarakat awam. Siti Jenar mendengarkan dengan kepala tertunduk, bukan karena merasa kalah, tetapi karena ia memahami bahwa kedalaman batin tidak selalu mudah diterjemahkan dalam bahasa umum. Di tengah tuduhan yang semakin jelas, ia tidak memilih jalan perdebatan panjang. Ia tahu bahwa argumen hanya akan memperkeruh keadaan. Setiap orang membawa batas pemahaman yang berbeda. Ia tidak ingin menjadikan makrifat sebagai senjata untuk menang. Karena itu, ia justru semakin mengurangi bicara di depan umum. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam keheningan, menjalankan ibadah seperti biasa, tanpa menunjukkan sikap menantang atau membela diri secara keras. Sikap diamnya justru menimbulkan tafsir baru. Ada yang menganggapnya sombong karena tidak membantah tuduhan. Ada pula yang melihatnya sebagai bentuk kebijaksanaan. Namun bagi Siti Jenar, diam bukanlah strategi, melainkan pilihan batin. Ia merasa bahwa apa yang telah ia alami tidak bisa dibela dengan kata-kata.
Pengalaman tentang kesatuan itu terlalu sunyi untuk diperdebatkan. Ia lebih memilih menjaga kejernihan hatinya daripada memuaskan keinginan untuk dianggap benar. Suatu sore, ia berjalan sendirian di pinggir desa. Anak-anak masih bermain seperti biasa. Para petani tetap bekerja di sawah, dan kehidupan berjalan tanpa banyak berubah. Dunia tidak berhenti hanya karena namanya dipersoalkan. Pemandangan itu memberinya ketenangan. Ia menyadari bahwa badai yang ia rasakan mungkin besar di lingkaran tertentu, tetapi semesta tetap bergerak dengan tenang. Kesadaran itu menguatkannya untuk tidak tenggelam dalam kegelisahan. Malam hari, ketika ia kembali duduk dalam kesunyian, ia mengingat kembali perjalanan panjangnya. Dari pembongkaran ego hingga kesadaran tentang tauhid yang mengguncang, semuanya terasa seperti rangkaian yang tak terpisah. Ia tidak menyesal melangkah sejauh ini. Namun ia juga sadar bahwa jalan ini tidak pernah dijanjikan akan mudah. Setiap pemahaman yang dalam selalu membawa konsekuensi di dunia luar. Beberapa murid setianya datang dengan wajah cemas. Mereka meminta agar ia berbicara lebih jelas untuk meredakan ketegangan. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa tidak semua yang dirasakan harus diumumkan. Ia menegaskan bahwa syariat tetap harus dijalankan, dan tidak ada ajaran yang membenarkan pengabaian kewajiban. Namun tentang pengalaman batin, ia memilih menyimpannya dalam lingkaran kecil yang siap mendengar tanpa tergesa-gesa menghakimi. Kesunyian menjadi bentengnya. Ia belajar menerima celaan tanpa rasa marah, menerima pujian tanpa rasa bangga. Tuduhan yang datang tidak lagi mengguncang hatinya seperti awalnya. Ia melihatnya sebagai bagian dari arus yang sama yang selama ini ia pahami. Setiap orang bergerak sesuai batas pemahamannya. Ia tidak merasa perlu memaksa orang lain melihat apa yang ia lihat. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa tekanan belum berakhir. Diamnya bukan berarti persoalan selesai. Ada kemungkinan bahwa keputusan yang lebih tegas akan diambil oleh pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab menjaga tatanan. Ia tidak menutup mata terhadap risiko itu. Ia hanya memilih untuk tidak menghadapinya dengan ketakutan. Langit malam kembali membentang luas di atasnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan keteguhan yang tidak lahir dari perlawanan, tetapi dari penerimaan. Ia tidak lagi berusaha mempertahankan citra atau membela pemahaman. Ia hanya menjaga cahaya kecil dalam batinnya agar tetap jernih. Dan di tengah sunyi yang ia pilih, ia menyadari bahwa ujian terakhir mungkin akan segera datang, ujian yang akan menentukan bagaimana kisah perjalanannya dikenang. Keheningan yang dipilih Syekh Siti Jenar bukanlah tanda menyerah, melainkan fase pematangan yang sunyi. Di tengah tuduhan dan kecurigaan, ia justru semakin melihat dengan jelas rangkaian perjalanan yang telah ia tempuh. Mbah Makrifat diri telah menghancurkan lapisan ego yang paling halus. Kiai Makrifat Alam telah memperluas pandangannya hingga melampaui batas tubuh dan dunia. Syekh Makrifatullah telah menantangnya melepas rasa terpisah yang paling dalam. Kini, semua tahapan itu tidak lagi terasa sebagai 3 pertemuan terpisah, melainkan satu proses yang menyatu. Dalam kesendiriannya, ia mulai memahami bahwa 3 sosok itu bukan hanya guru di luar dirinya. Mereka adalah cermin dari tahapan kesadaran yang tumbuh di dalam batin. Mbah Makrifat diri adalah keberanian untuk menelanjangi diri tanpa pembelaan. Kiai Makrifat Alam adalah keluasan untuk melihat semesta sebagai tanda. Syekh Marifatullah adalah keberanian untuk melepas pusat diri. Ketiganya seperti api yang membakar lapisan demi lapisan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran yang jernih. Kesadaran ini tidak membuatnya merasa tinggi. Justru sebaliknya, ia merasa semakin kecil. Ia melihat bahwa makrifat bukanlah pencapaian yang bisa dipamerkan. Ia adalah proses pembakaran yang terus berlangsung. Setiap kali ia merasa telah memahami sesuatu, selalu ada lapisan baru yang harus dilepas. Api itu tidak pernah padam. Ia membersihkan, tetapi juga menguji ketahanan batin. Suatu malam, ia duduk di tempat yang dulu sering ia datangi bersama para gurunya. Angin berembus pelan, dan suara dedaunan terdengar seperti bisikan yang lembut. Ia teringat saat pertama kali mempertanyakan siapa yang sebenarnya beribadah. Ia teringat saat melihat alam sebagai cermin yang hidup. Ia teringat saat rasa aku mulai melebur dalam keheningan. Semua pengalaman itu kini menyatu dalam satu pemahaman. Makrifat bukan tentang mengetahui lebih banyak, tetapi tentang menjadi semakin transparan. Di tengah tekanan dari luar, ia merasakan bahwa api makrifat justru semakin terang. Tuduhan tidak lagi ia anggap sebagai ancaman,
melainkan sebagai bagian dari ujian untuk menjaga kejernihan niat. Ia sadar bahwa api bisa menghangatkan, tetapi juga bisa membakar jika tidak dipahami. Karena itu, ia semakin berhati-hati dalam berbicara. Ia tidak ingin api yang ia rasakan menjadi bara yang melukai orang lain. Beberapa murid yang masih setia mulai memahami perubahan itu. Mereka melihat bahwa gurunya tidak lagi berusaha meyakinkan siapapun. Ia hanya hidup dalam kesadaran yang sederhana dan konsisten. Ia tetap menjalankan kewajiban lahir dengan tertib, namun batinnya tidak lagi terikat pada klaim atau pembuktian. Hal ini justru membuat pengaruhnya semakin kuat. Meski tanpa suara lantang, dalam keheningan itu, ia menyadari satu hal penting. Makrifat tidak pernah berdiri melawan syariat, tetapi juga tidak berhenti pada bentuknya. Ia adalah api yang membakar kepemilikan, bukan kewajiban. Ia mengikis rasa memiliki atas amal, bukan meniadakan amal itu sendiri. Kesadaran ini membuatnya semakin mantap, meski badai belum sepenuhnya reda. Langit malam kembali menjadi saksi. Ia menatap luasnya cakrawala dan merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada pengakuan manusia. 3 tahapan yang ia lalui kini terasa seperti satu perjalanan utuh. Api makrifat telah mengubah cara pandangnya terhadap diri, alam dan Tuhan. Namun ia tahu, perjalanan ini belum benar-benar mencapai ujungnya. Yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang kebenaran, melainkan bagaimana warisan pemahaman itu akan dikenang sebagai cahaya atau sebagai bara yang dianggap membakar. Perjalanan panjang Syekh Siti Jenar akhirnya sampai pada titik yang tak lagi hanya tentang dirinya. Ia menyadari bahwa makrifat yang ia jalani bukan sekadar pengalaman batin pribadi, tetapi telah menjadi gelombang yang menyentuh banyak orang. Tuduhan, pujian, kesetiaan, dan penolakan, semuanya bercampur menjadi satu arus yang tak bisa ia kendalikan. Ia tidak lagi berdiri sebagai murid yang mencari, melainkan sebagai sosok yang dipandang dan dinilai. Di tengah sorotan itu, ia tidak menunjukkan sikap menantang. Ia tetap tenang, menjalankan kewajiban lahir seperti biasa. Namun ketenangan itu justru memperkuat kesan bahwa ia telah melampaui batas yang dianggap aman. Beberapa tokoh agama merasa perlu mengambil sikap tegas demi menjaga kestabilan masyarakat. Mereka khawatir pemahaman yang terlalu dalam akan disalahartikan dan menimbulkan kekacauan. Nama Siti Jenar kini disebut bukan lagi dalam lingkaran kecil, tetapi dalam perbincangan yang lebih luas dan serius. Ketika ia dipanggil untuk memberikan penjelasan, ia datang tanpa rasa takut. Ia tidak membawa pembelaan panjang atau argumen yang mematahkan. Ia hanya menyampaikan apa yang ia pahami, bahwa makrifat adalah perjalanan membakar ego, melihat alam sebagai tanda, dan menyadari kesatuan kehendak ilahi. Ia menegaskan bahwa syariat tetap harus dijalankan, bahwa amal tetap penting, dan bahwa tidak ada ajaran yang membenarkan kesombongan. Namun ia juga tidak menarik kembali pengalaman batin yang telah ia jalani. Sebagian orang tetap melihatnya sebagai ancaman. Bagi mereka, pemahaman yang terlalu dalam bisa menjadi api yang membakar tatanan. Namun bagi sebagian muridnya, ia adalah cermin keberanian untuk jujur terhadap pengalaman spiritual. 2 pandangan itu berdiri berhadap-hadapan, dan Siti Jenar berada di tengahnya tanpa mencoba memihak salah satu. Ia menerima bahwa tidak semua orang harus sepakat dengannya. Dalam kesunyian malam terakhir sebelum keputusan besar diambil, ia duduk sendirian memandangi langit Jawa yang luas. Ia mengingat kembali setiap tahap perjalanan, pembongkaran diri, pembacaan alam, dan pelepasan rasa aku. Tidak ada penyesalan dalam dirinya. Ia tahu bahwa jalan makrifat memang bukan jalan yang dirancang untuk kenyamanan. Ia hanya berharap bahwa apa yang ia jalani tidak dipahami secara dangkal atau dipelintir menjadi kesombongan. Keputusan yang datang kemudian mungkin tidak sesuai harapan sebagian muridnya. Ada konsekuensi nyata yang harus ia terima. Namun bahkan dalam menghadapi kemungkinan terberat, ia tidak menunjukkan kegelisahan. Ia telah belajar bahwa hidup dan mati, pujian dan celaan, semuanya berada dalam arus yang sama. Apa yang bisa diambil manusia hanyalah sikap batin dalam menghadapinya. Warisan yang ia tinggalkan tidak pernah sepenuhnya jelas. Sebagian orang mengenangnya sebagai sosok yang melampaui batas, bahkan berbahaya. Sebagian lain melihatnya sebagai pencari yang terlalu dalam untuk dipahami oleh zamannya. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, seringkali dengan warna yang berbeda-beda. Namun inti perjalanannya tetap sama. Keberanian untuk mengenal diri, membaca alam, dan menyadari kehadiran ilahi tanpa topeng. Makrifat yang ia jalani
bukanlah doktrin yang mudah diringkas. Ia adalah api yang membakar ego, cermin yang memantulkan hakikat, dan sunyi yang menyingkap kesatuan. Api itu mungkin menakutkan bagi sebagian orang, tetapi juga menerangi bagi yang lain. Hingga hari ini, namanya masih diperdebatkan, masih dipuji dan ditolak sekaligus. Namun justru dalam perdebatan itulah warisannya tetap hidup. Langit malam kembali membentang luas, seperti pada awal perjalanannya. Angin berembus pelan, membawa cerita yang tak pernah benar-benar padam. Dan di antara cahaya dan bayangan sejarah, perjalanan makrifat itu terus bergaung, mengingatkan bahwa kebenaran yang paling dalam seringkali datang dengan harga yang tidak ringan.